Silakan, Mbak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak Seto. Silahkan Bapak Ibu pertama-tama mengingat ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab, hukum terutama di dalam Taurat itu ada dua. Yang pertama, mengasihi Allah. Itu dikutip dari Ulangan bab 6 ayat 5. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama. Itu diambil dari Imamat 19:18. Jadi jelas kalau kita memperhatikan pembicaraan Yesus dengan ahli Taurat di Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40, ajaran atau perintah mengenai kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu memang jelas mengutip Taurat. Jadi sudah jelas kalau Tuhan Yesus bukan orang yang pertama mengajar tentang kasih. Di sini Bapak Ibu seringkali ya para pengikut Yesus khususnya yang ada di dalam gereja Katolik beranggapan hukum Taurat itu kejam, hukum Taurat itu mengajarkan balas dendam, dan kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kasih, tidak melawan. Ternyata ya pemahaman itu jelas keliru. Karena apa? Ajaran untuk mengasihi sudah ada di dalam Taurat. Nah, dalam pertemuan malam ini sampai pertemuan ke-10 nanti, kita akan melihat hal-hal yang berkaitan dengan kasih kepada sesama ini. Nah, Bapak Ibu, tentang mengasihi, yang kita perlu perhatikan, mengasihi orang di zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, itu caranya pun berbeda. Bahkan kepada orang yang berbeda, kita akan mengasihinya dengan cara yang berbeda juga. Karena itu, malam ini kita akan melihat kasih dalam pemahaman yang lebih luas, yaitu menghargai kehidupan, hak hidup orang lain, dan menghargai hak milik orang lain. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana mengasihi sesama yang miskin, kemudian bagaimana mewujudkan kasih di dalam keluarga, di dalam usaha, kemudian juga bahkan terutama di dalam pengadilan. Semuanya mewujudkan kasih, tapi caranya berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bagaimana Bapak Ibu mengasihi anak-anak, ketika anak-anak masih kecil dengan ketika anak sudah dewasa, cara mengasihinya sama atau beda? Sudah pasti berbeda. Kalau mengasihinya dengan cara yang sama, sudah gede tapi diperlakukan seperti anak-anak. Nah, nanti jangan-jangan itu malah bukan kasih. Bapak Ibu mengasihi sesama di tahun 80 dengan mengasihi sesama di tahun 2020 juga sudah berbeda kan? Dulu nggak pernah kan ngasih bantuan kepada sesama dan wujudnya adalah ini paket data atau memperbolehkan menggunakan WiFi bebas. Tahun 80-an belum ada yang seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu mengasihi sesama dengan menyediakan WiFi gratis, itu berlaku di kota. Tapi Bapak Ibu ke pelosok yang nggak ada sinyal, nggak bisa Bapak Ibu mengasihi dengan cara seperti itu. Bisa jadi mengasihinya dengan membangun menara pemancar. Beda-beda. Nah, mengasihi orang di zaman kuno dengan mengasihi orang di zaman sekarang itu berbeda. Dan kita akan melihat mengasihi sesama di zaman lampau itu seperti apa. Dan nanti kita akan belajar macam-macam aspeknya itu ya. Sekali lagi, malam ini yang akan kita pelajari adalah mengasihi sesama, tetapi ini diwujudkan pertama dengan menghargai hidup sesama, dan kemudian yang kedua, menghargai milik sesama.
Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk browsing gitu ya. Mempelajari kutipan-kutipan di dalam Taurat yang berkaitan dengan tema ini. Nah, sekarang kita akan mulai. Silahkan ke kitab Keluaran bab 20. Kita lihat 10 firman. Nah, silahkan Bapak Ibu lihat ke ayat 12 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu kita diskusikan nanti. Ada temanya sendiri. Ayat 13. Jangan membunuh. Kemudian jangan berzina. Jangan mencuri. Kemudian jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berikutnya ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, Bapak Ibu, silakan memperhatikan ayat 12 tadi ya. Ini kan perintahnya menghormati orang tua. Ini urusannya dengan manusia. Berikutnya, jangan membunuh, urusannya dengan manusia. Jangan berzina, ini juga dengan manusia. Kalau jangan mencuri, itu urusannya dengan properti, dengan milik. Kemudian, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, ini terhadap sesama, terhadap manusia juga. Tapi jangan mengingini, itu terhadap benda atau milik. Kan? Nah, kalau kita melihat ayat 15, jangan mencuri. Di bagian ayat sebelumnya, bicara kejahatan terhadap sesama. Objeknya sesama. Ayat 16, objeknya sesama, bersaksi dusta. Nah, kalau ayat 15, objeknya benda. Nah, Bapak Ibu, begini, kata mencuri itu bisa berarti, satu, mengambil milik benda sesama. Tapi juga bisa berarti mencuri manusia. Apa artinya mencuri manusia? Menculik. Dan Bapak Ibu, untuk contoh ya, silahkan ke bab 21 ayat 16. Penculikan itu kejahatan yang berat ya. 21:16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ya pasti dihukum mati. Nah, ini kejahatan yang serius. Ini tadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan perintah untuk tidak mencuri itu bisa berarti atau juga berarti jangan menculik. Nah, kita perhatikan yang sekarang yang pertama, menghargai hidup sesama. Dan itu tampak dalam perintah di ayat 13, jangan membunuh. Jangan membunuh. Nah, kalau berbicara tentang membunuh, Bapak Ibu, kita perlu perhatikan ada 3 jenis pembunuhan yang berbeda. Ada 3 jenis pembunuhan yang berbeda yang kita lihat di seluruh Perjanjian Lama. Yang pertama, kalau orang maju berperang, itu urusannya membunuh atau dibunuh kan. Nah, pembunuhan dalam perang ini tidak dilarang. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu membaca Ulangan bab 20 akan ketemu hukum perang. Perang dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di zaman kuno. Dan orang yang maju berperang, pilihannya dia membunuh atau terbunuh. Bukan itu firman yang dimaksudkan. Yang kedua, membunuh itu seperti yang Bapak Ibu lihat di bab 21 ayat 16 tadi itu. Orang yang menculik sesamanya itu harus dihukum mati. Nah,
pembunuhan yang berarti menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pelaku kejahatan, itu bukan juga yang dimaksudkan dalam firman jangan membunuh. Dan Bapak Ibu kalau melihat perjanjian lama banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Sekali lagi, kalau ada firman jangan membunuh, itu tidak sama dengan jangan menjatuhkan hukuman mati. Lalu pembunuhan yang ketiga itu adalah pembunuhan karena benci dendam antar sesama manusia. Saya tidak suka kepada seseorang karena kelakuannya. Nah, karena itu saya menyingkirkan dia, saya membunuhnya. Itu pembunuhan yang dilarang. Saya mengingini istri seseorang, ya, lalu suaminya saya bunuh seperti Daud. Itu pembunuhan yang dilarang, yaitu yang dimaksudkan. Urusan antara dua pribadi, ya, yang berakhir dengan kematian salah satu dari keduanya. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat bagaimana ya di dalam Taurat itu ada perikop-perikop, ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ini pembunuhan atau terutama saya pakai bahasa yang lebih positif, penghargaan terhadap hidup seseorang. Kita lihat 21, Keluaran 21 ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Orang yang membunuh sesamanya, pembunuhan jenis yang ketiga yang saya sebutkan tadi, maka orang itu harus dihukum. Dan hukumannya harus setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Membunuh, hukuman yang setimpal, dibunuh. Dijatuhi hukuman mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, kalau ada satu pembunuhan dan pembunuhan itu terjadi tanpa sengaja, maka orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja tadi harus lari ke satu kota, ya. Dan di kitab Ulangan kota seperti ini disebutnya kota perlindungan. Bapak Ibu silahkan ke kitab Ulangan bab 19 sekarang. Ulangan 19. Nah, ini dikasih contoh. Ini ada contohnya di sini. Ulangan 19. Bapak Ibu silahkan ke ayat 4. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Ini yang disebut kota perlindungan. Nah, kemudian ayat 6, maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya.
Jadi lihat di ayat selanjutnya, ada 3 kota yang dikhususkan untuk itu. Pembunuhan yang tidak sengaja, nah pelaku dilindungi, nanti diperiksa. Ya, diperiksa. Lihat pemeriksaannya. Sekarang bentar. Ayat 11. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia, sehingga mati, kemudian ia melarikan diri ke salah satu kota ini, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia di sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan supaya ia mati, dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, pembunuhan yang tidak sengaja nanti harus dibuktikan bahwa dia memang tidak disengaja. Dan kalau terbukti ya dia akan bebas. Baik, kembali ke kitab Keluaran bab 21. Ayat 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Bapak Ibu silahkan mengingat waktu kita melihat gambar mezbah. Di keempat ujung mezbah, keempat sudut mezbah, itu ada tanduk mezbah, masih ingat kan? Tradisi orang Yahudi zaman kuno, kalau orang memegang tanduk mezbah itu dia nggak boleh dibunuh. Tetapi kalau ini yang melakukannya adalah seorang yang sudah melakukan pembunuhan, maka tetap orang itu harus diambil dari mezbah dan dia harus dijatuhi hukuman mati. Berikutnya, silahkan ke ayat 18. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga orang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatan sampai ia sembuh. Perhatikan ini kasus. Orang bertengkar, yang satu memukul yang lain dengan batu atau tinju, lalu orang yang dipukul enggak mati tapi berbaring. Ya, enggak mati. Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman kalau korban bisa bangun lagi. Walaupun demikian, pelaku ya harus menanggung ganti rugi ya. Karena orang itu enggak kerja dan kemudian orang itu sakit, maka dia juga harus membiayai pengobatannya. Kemudian ayat 22. Apabila ada orang berkelahi dengan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapatkan kecelakaan yang membawa maut, pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Kasus lagi kan, 2 orang berkelahi, yang seorang memukul dan tanpa sengaja mengenai perempuan yang sedang mengandung, dan perempuan itu keguguran, sedangkan perempuan ini sendiri selamat. Nah, hukumannya, ini bukan hukuman, tapi denda. Pihak suami dari korban akan menentukan besarnya denda. Tapi belum selesai ayat 23. Tetapi
jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi kalau orang yang berkelahi tadi meninju atau memukul seorang perempuan, lalu perempuan itu mati, maka pelaku harus dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu perhatikan ya ayat 24 dan 25. Di sini dengan jelas kita bisa melihat mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu adalah prinsip ketika menjatuhkan hukuman. Hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, jangan mata ganti kaki, gigi ganti mata, atau kaki ganti nyawa. Nggak bisa. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang. Tidak boleh lebih berat, tidak boleh juga lebih ringan dari kejahatan yang sudah dilakukan. Nanti kita akan melihat prinsip itu diterapkan di kesempatan yang lain. Kemudian, ayat 26. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya, laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya. Jadi kita akan melanjutkan soal ini di sesi yang lain karena apa? Ini menyangkut mengasihi orang lemah termasuk mengasihi budak. Tapi sekilas Bapak Ibu bisa melihat bahkan budak pun mendapatkan perlindungan kan di dalam Taurat ini. Nah, kemudian ini ngomong agak berbeda ini. 28. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Jadi kalau ada orang yang punya lembu, lembunya menanduk orang lain, maka lembunya yang dihukum. Hukumannya mati dan hukuman dijatuhkan dengan dilempari batu. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu memang telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari dengan batu. Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Seseorang memiliki lembu. Lembunya sudah sering nanduk orang. Dan pemilik sudah sering diperingatkan. Nah, ini ada kejadian lembu itu menanduk orang. Maka yang harus dilakukan, lembunya dihukum, pemiliknya juga dihukum. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya sebagai tebusan nyawanya. Kalau nggak dijatuhi hukuman mati, bayar denda. Tapi yang menentukan jumlah denda itu adalah korban. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus memperlakukan menurut peraturan itu juga. Kalau yang ditanduk anak-anak maksudnya. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Bapak Ibu, aturan seperti ini sudah sangat jelas terikat tempat dan waktu kan.
Bapak Ibu udah nggak pelihara lembu kan, nggak ada yang pelihara lembu kan. Jadi firman ini nggak bisa diambil harfiah lalu langsung diterapkan begitu. Tapi untuk contoh, Bapak Ibu mungkin punya hewan piaraan, gitu ya. Hewan piaraan ini bisa membahayakan orang lain, bisa. Maka pemilik harus bertanggung jawab mengurus piaraannya. Nah, kalau sekarang ini bisa dilaporkan polisi atau enggak kalau orang punya anjing lalu anjingnya gigit orang. Nah, sekali lagi urusannya ini soal prinsip ya. Jangan sampai milikmu mencelakai orang lain. Lanjut. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu adalah binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Ini kejahatan terhadap sesama binatang aja kok diurus di sini ya. Tapi Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 33-34. Kalau membangun atau membuat sumur, waspada, tutup. Kalau tidak ditutup, itu akan membahayakan orang lain. Membahayakan juga ternak sesamanya. Kalau yang masuk ke dalam sumur, itu seorang manusia, itu lebih mudah mengangkatnya daripada seekor sapi yang masuk. Jadi jangan sampai apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan membahayakan orang lain. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 23. Ini pertanyaan ini ya, ini kuis. 23, lihat ayat 4 dan 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ini sama-sama ngomongin binatang, tapi ini memperhatikan hak hidup, penghargaan hidup orang lain, atau penghargaan terhadap milik orang lain. Jawabannya A atau B. A itu menghargai hidup, B menghargai milik sesama. Bukan tentang kehidupan ini ya, tentang milik ya. Tentang milik sesama. Baik, sekarang Bapak Ibu beralih ke kitab Imamat bab 19. Imamat 19 mulai dari ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah jelas kan? Nggak usah cari-cari. Taurat tidak mengajarkan dendam. Sebaliknya, Taurat mengajarkan supaya orang tidak menuntut balas, tidak menaruh dendam terhadap sesama, terhadap orang yang sudah menyakitinya. Lalu harusnya bagaimana? Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, kemudian lanjut, kita masih di kitab Imamat. Bapak Ibu silahkan ke bab 24. Imamat 24, lihat ke ayat 19. Apabila seseorang membuat sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Jelas juga kan ini? Kalau ada orang memukul atau menendang sesamanya, sampai orang itu cacat, maka si pelaku juga harus dibuat cacat. Misalnya, orang karena marah atau karena jengkel, memukul ini lutut sesamanya, sampai lututnya geser gitu ya, persendiannya, lalu nggak bisa jalan. Maka pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal, artinya sama dengan yang dia lakukan. Balik lagi ayat 20 Bapak Ibu, ini prinsip di dalam menjatuhkan hukuman. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. 19, apabila seseorang membuat sesamanya bercacat, maka seperti yang dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Coba, salahnya mata ganti mata, gigi ganti gigi apa? Nah, lanjut. Sekarang ke kitab Ulangan, Bapak Ibu. Kitab Ulangan. Kita ke bab 22. Ingat peringatan kalau bikin sumur tadi ya. 22 ayat 8. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Nah, Bapak Ibu, silahkan mengingat orang Yahudi di zaman kuno membuat rumah. Atap mereka bukan genting. Ya. Tapi silahkan Bapak Ibu membayangkan atap rumah mereka itu seperti dak, cor-coran itu loh. Kalau rumah 2 lantai, nah lantai untuk ruangan di atas, nah itu jadi atap. Jadi atap rumah orang Yahudi di zaman kuno seperti itu bentuknya. Enggak dari semen ya pasti, tapi dari kayu, ranting, jerami, tanah liat, materialnya meliputi materi yang seperti itu tadi. Nah, sotoh, seringkali orang berpikir loteng. Nah, tapi tunggu dulu, loteng itu di dalam atau di luar rumah? Dalam pemahaman awal sekali, loteng itu kan ruangan di atas, tapi masih di dalam rumah kan. Nah, sotoh itu bukan loteng.
tetapi atap rumah orang di zaman dulu. Fungsinya untuk apa? Macam-macam. Kalau pas musim gandum, bisa dipakai jemur gandum. Kalau orang mau membuat apa itu anggur yang dikeringkan itu namanya apa? Kismis. Nah, pengeringannya bisa di situ. Kalau di musim panas orang kepanasan tidur di dalam rumah, maka orang bisa naik ke atas, tidur di sotoh. Tapi kalau di sotoh hati-hati, mendingan lepas kacamata. Jangan sampai terjadi seperti Daud itu. Daud tidak pengen melihat loh ya, tetapi tampak olehnya. Kalau melihat, apalagi ngintip itu kan aktif. Daud nggak punya niat untuk melihat, apalagi mengintip. Tapi sementara dia jalan-jalan di sotoh istana, tampak kepadanya seorang perempuan sedang mandi itu. Nah, karena sotoh itu adanya di atas rumah, namanya atap, perhatikan, buat pagar. Pagari sotoh itu. Tujuannya apa? Kalau ada orang, tetanggamu, temanmu, datang lalu naik ke sotoh, jangan sampai dia jatuh. Bapak Ibu, ya itu cara melindungi orang lain tanpa harus kita sendiri hadir. Itu sama, kurang lebih sama dengan kalau membuat sumur ya ditutup lah gitu. Kemudian silahkan masih di kitab Ulangan ya. Sekarang bab 23. Ulangan 23. Ayat 24. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Untuk mengerti ya aturan ini, Bapak Ibu silahkan membayangkan kota-kota di zaman kuno itu punya jarak yang lumayan jauh. Atau silahkan Bapak Ibu membayangkan ada kota Yeriko, ada kota Yerusalem. Antara Yeriko dan Yerusalem itu 27 kilo. Jalannya naik. Nah, kemudian kalau orang mengadakan perjalanan dari satu kota ke kota lain, dia nggak akan ketemu warung di sepanjang jalan itu. Toko makanan, warung makanan, kalau nggak di desa, ya di dalam kota. Nah, orang dulu kalau mengadakan perjalanan, bawanya bekal. Bekalnya makanan dan minuman ya. Makanannya ya roti, bisa bertahan agak lama, tapi juga itu buah anggur yang dikeringkan, kismis itu juga menjadi salah satu bekal perjalanan. Kalau orang mengadakan perjalanan, lalu bekal habis, dia harus melanjutkan perjalanan, apa yang harus dilakukan? Pemilik kebun anggur, pemilik ladang gandum, bisa mengasihi mereka tanpa mereka sendiri hadir. Hukum Taurat mengaturnya. Makan anggur di kebunku. Makan gandum di ladangku. Setelah kamu memakannya, silahkan melanjutkan perjalanan. Loh, mengasihi orang lain tanpa dia sendiri hadir. Kan repot kalau harus nyari pemilik kebun anggur lalu baru minta izin. Ladangnya di luar kota. Pemiliknya ada di dalam kota. Nah, Bapak Ibu, perhatikan, bahkan dulu ada cara mengasihi orang yang kayak gini loh. Nah, berikutnya, silahkan ke bab 25.
Ini kasus yang pasti istimewa. Saya tidak yakin Bapak Ibu pernah melihatnya. 25 ayat 11 dan 12. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Istimewa kan kasusnya. Di zaman kuno rupanya ya bisa terjadi yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini kita diskusi atau tanya jawab kalau ada yang perlu ditanyakan. Tapi ini tadi kita melihat-lihat ya perikop-perikop yang berkaitan dengan kasih kepada sesama dan dalam hal ini adalah menghargai kehidupan, menghargai hidup orang lain. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Saya ada pertanyaan, Pak Seto. Ya, silakan, Pak. Ya, kalau yang menghargai hak hidup tadi, itu sepertinya yang dihargai hak hidupnya itu adalah orang yang benar ya. Artinya orang yang tidak dalam keadaan bersalah. Yang bersalah itu artinya dihukum. Meskipun juga pembunuhan, tetapi namanya hukuman karena dia bersalah. Apakah memang begitu, Pak? Terima kasih. Iya. Jadi kita tidak ketemu. Kalau ada sesamamu membunuh adikmu, ampunilah dia. Nah, kita belum ketemu yang seperti itu. Tapi semuanya kalau dirumuskan menjadi jadilah orang baik, berbuatlah baik kepada sesamamu. Kalau kamu melakukan kejahatan, berarti kamu harus siap menanggung konsekuensi. Kalau kamu tidak mau diperlakukan jahat oleh orang lain, kamu pun jangan berlaku jahat kepada mereka. Ya. Iya, begitu, Pak. Baik. Ya, Pak Seto, kalau boleh dirangkum dari kitab-kitab Taurat ini, sebelumnya kan bangsa Israel nggak punya hukum. Ya. Kemudian ada Musa, lalu menerima 10 perintah Allah. Kemudian dari situ dipersepsikan oleh para ahli Taurat untuk diterjemahkan lah ya, 10 perintah Allah itu dijabarkan gitu Pak ya. Lalu banyak hal-hal yang harus diikuti dan kemudian Yesus sendiri mengutip dari sana dan sampai sekarang menjadi ajaran-ajaran dari Yesus. Dan sampai sekarang juga mungkin saya nggak tahu pada zaman yang kita sekarang ini paus dan kepausan ini menerjemahkan atau menyusun lagi hal-hal ini ya Pak Seto. Yang sederhana saja. Ada banyak hal prinsipil mendasar di dalam Taurat yang punya nilai abadi. Kalau di 10 perintah Allah tadi, jangan membunuh. Pembunuhan di zaman dulu itu terjadi karena kebencian, karena perkelahian, begitu tadi ya. Tapi pembunuhan di zaman sekarang, ada yang seperti itu, ada. Tapi ada yang bukan karena benci. Aborsi, pembunuhan atau bukan? Pembunuhan. Dan kemudian, Bapak Ibu, nanti cari sendiri kalau mau tahu ajaran tentang aborsi yang dikeluarkan oleh gereja.
Jadi dasarnya ya perintah untuk tidak membunuh itu. Euthanasia. Eu itu baik, thanatos itu kematian. Euthanasia itu artinya kematian yang baik. Terjemahannya begitu. Tapi tunggu dulu. Ya nanti kalau diskusi ada aborsi pasif, ada aborsi aktif, ada euthanasia aktif, euthanasia pasif. Itu sudah diskusi moral ya. Tetapi prinsip akan tetap, jangan membunuh. Ketika kamu membunuh, berarti kamu menghilangkan nyawa orang. Dan prinsip jangan membunuh itu ngambilnya dari mana? Dari Taurat, dari kitab Keluaran, dari ke-10 firman tadi. Ya, begitu, Pak. Pak Seto tanya, Pak. Ya. Pak, kalau tadi di awal Bapak mengutip Matius yang berbicara bahwa yang utama dan pertama hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Di bagian lain juga Yesus mengatakan segala sesuatu yang kau kehendaki orang lain perlakukan padamu, lakukanlah itu pada mereka. Nah, itu keseluruhan hukum Taurat. Gitu. Kalau kita membandingkan kedua ayat itu, posisinya bagaimana Pak ya? Di satu pihak dia mengatakan yang utama dan yang pertama, di kesempatan lain Yesus mengatakan bahwa isi keseluruhan hukum Taurat itu adalah kalau kamu memperlakukan kepada mereka apa yang seperti kamu inginkan orang lain perlakukan kepada kamu. Baik, Bapak Terima kasih, Ibu, Pak. tolong membuka Matius bab 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Nah, kemudian yang tadi saya sebut itu silahkan Bapak Ibu ke Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Bisa, Bapak? Matius 22, 34, 40. Pasti di Alkitab Bapak Ibu sudah ada tandanya kalau rajin menandai. Matius 22. Nah, sebelumnya Bapak Ibu begini. Ada dua orang guru agama Yahudi, dua-duanya orang Farisi. Dua-duanya orang Farisi. Yang satu bernama Hillel, yang kedua bernama Shammai. Nah, kemudian ada orang yang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi datang kepada Rabi Shammai. Orang itu berkata, aku mau menjadi orang Yahudi. Tetapi syaratnya adalah kamu mengajarkan Taurat kepadaku. Tetapi waktunya hanyalah selama aku bisa berdiri di atas satu kaki. Saya tidak tahu, tidak diceritakan orang yang datang untuk belajar Taurat itu badannya gendut atau kurus. Kalau badannya gemuk kan berdiri di atas satu kaki bisa cepat sekali. Tapi bagaimanapun waktunya singkat. Bayangkan mengajar dari kitab Kejadian sampai Ulangan, waktunya selama hanya bisa mengangkat satu kaki. Kemudian Rabi Shammai mengatakan, saya tidak bisa. Kemudian orang itu pergi kepada Rabi Hillel. Dan dia mengatakan yang sama.
aku mau menjadi Yahudi. Tetapi syaratnya adalah ajarkan aku hukum Taurat dalam waktu ya selama aku bisa berdiri di atas satu kaki. Lalu Rabi Hillel mengatakan, sebelum kamu menurunkan kakimu, aku sudah akan menyelesaikan pengajaran Taurat. Lalu Rabi Hillel mengatakan, apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Itu isi hukum Taurat, yang lain cuma penjelasan. Selesai. Jadi saya kalau mau ngajar Taurat sebenarnya begitu udah selesai. Nah, para rabi Yahudi mengajarkan itu. Itu hal yang mendasar di dalam hukum Taurat. Dan itu terjadi sebelum Yesus lahir loh ya. Nah, Tuhan Yesus mengungkapkan hal itu tetapi dengan cara yang lebih positif. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Yesus, sekali lagi nadanya lebih positif. Kalau Rabi Hillel tadi, apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan kepada orang lain. Yesus mengatakan, apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuat demikian kepada mereka. Nah, kemudian, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, apa yang dikatakan oleh Hillel, apa yang dikatakan oleh Yesus, itu setara dengan hukum terutama dan hukum terutama yang kedua. Nah, kalau begitu ini baru yang kedua, bukan yang pertama. Bukankah yang lebih penting yang pertama? Bapak Ibu, hukum Taurat itu menurut Hillel, menurut Yesus itu ya. Yang menjadi penting adalah bagaimana orang berperilaku terhadap sesama. Kalau orang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, itu mustahil bisa terjadi. Jadi hukum Taurat menjadi sangat penting dalam hal memperhatikan, mengajar orang bagaimana harus berperilaku terhadap sesamanya itu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca apa yang disampaikan oleh Rabi Paulus, ya, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Tuh dia bilang itu di surat Roma bab 13 ayat 10. Jadi sudah menjawab atau belum ini, Pak? Ya. Jadi yang di pasal 22 itu penyempurnaan dari pasal 7 sebelumnya gitu, Pak. Saya tidak berani mengambil simpulan seperti itu. Kalau yang di pasal 7 itu baru hubungan horizontal dengan manusia, sementara yang di pasal 22 itu adalah hubungan horizontal manusia dan hubungan vertikal dengan Tuhan Allah. Bukan begitu, Pak? Iya, itu yang kata menyempurnakan itu yang saya tidak berani pakai di sini. Tetapi tunggu dulu, balik lagi ya. Ini pakai bahasa yang lebih berat lagi. Bisa nggak orang mengasihi Allah tetapi tidak bisa mengasihi sesama? Nggak mungkin. Bahkan menjadi lebih tegas lagi, kalau orang mengasihi Allah, dia akan mengasihi sesama. Kasihnya kepada Allah terungkap di dalam kasihnya kepada sesama. Itu kalau membaca Matius 7:12 atau yang disampaikan oleh Hillel tadi, ya arahnya ke situ. Nggak cukup orang, misalnya, karena mengutamakan hukum yang terutama mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi Allah itu? Konkret bagaimana mengasihi Allah? Membakar korban? Mungkin, tapi itu baru salah satu. Nah, kalau korbannya dari hasil pencurian, seperti yang disampaikan oleh para nabi dalam kritik-kritiknya, tidak bisa. Orang yang mengasihi Allah melakukannya dengan cara bagaimana? Melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Kasihi sesama. Nah, mungkin itu lebih jelas kalau begitu, Pak. Ya. Ya.
Masih ada lagi? Belum ada. Yang lain idem. Pak Seto, kalau gitu itu sama dengan yang Yohanes sampaikan, Pak ya. Kalau ada seorang mengatakan mengasihin Allah tapi tidak membenci saudaranya, orang itu bohong. Karena tidak mungkin dia mengasihin Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudaranya kelihatan pun dia tidak ada kasih. Itu kelihatannya setara ya. Dia Yohanes lebih tegas mengatakan itu. Iya, 1 Yohanes bab 4 ayat 21. Yohanes. 1 Yohanes 4. Bagaimana mungkin orang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak dilihatnya? Tapi dia tidak mengasihi sesama yang dilihatnya. Jangan cari di Injil Yohanes, nggak ketemu. Nyarinya di surat 1 Yohanes bab 4. Belakang. Iya, begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Cukup atau ada lagi? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup kita lihat yang kedua, berkaitan dengan kalau firman-Nya di 10 firman itu jangan mencuri. Kemudian kemudian yang berikutnya jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba laki-laki, hamba perempuan, lembu, keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kalau mencuri, nah itu kan sudah jelas. Mencuri itu berarti mengambil milik orang lain dengan sengaja supaya tidak ketahuan pemiliknya. Kalau mengambil tapi pemiliknya tahu, nah itu bukan mencuri lagi namanya. Nah, kalau mengingini itu bukan teman saya kok punya rumah bagus. Saya juga pengen punya rumah bagus. Bukan itu mengingini. Mengingini itu teman saya kok punya bagus. Saya pengen punya rumah itu. Dan caranya adalah ya saya lakukan pembunuhan berencana yang sangat rapi, serapi-rapinya, lalu rumahnya akan saya ambil. Atau itu kerjasama dengan mafia tanah itu. Jadi surat tanah orang itu nanti tiba-tiba bisa jadi punya saya. Nah, itu mengingini. Atau kalau Bapak Ibu mau contoh yang lebih konkret, tapi tunggu dulu. Perhatikan dulu ayat 17 tadi ya. Jangan mengingini 1, rumah sesamamu, 2, istrinya, 3, hambanya laki-laki, 4, hambanya perempuan, 5, lembunya, 6, keledainya, dan lain-lain. Bapak Ibu perhatikan tempat istri. Jadi istri itu masuk dalam inventaris. Itu rumah. Setelah rumah baru istri, terus hamba, lembu, keledai. Dan itu semua termasuk dalam milik yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, ini pemahaman kuno ya. Ibu-ibu nggak usah tersinggung. Ibu-ibu untung tidak jadi istri Abraham. Ketika Abraham masuk ke Mesir, dia sadar istrinya cakep. Tahu. Kalau aku masuk ke Mesir, lalu orang Mesir melihat istriku yang cakep, orang itu bisa membunuh aku. Untuk apa ya? Untuk ngambil istriku. Maka kemudian yang dilakukan oleh Abraham adalah minta supaya Sarai mengaku atau mengatakan bahwa dia adiknya. Tujuannya apa? Supaya aku tidak dibunuh.
Beneran Abraham tidak dibunuh, tapi Sarai diambil. Setelah Sarai diambil, Firaun ngasih apa? Kambing, domba, sapi gitu. Nah, istrinya dengan bahasa sinis, istrinya ditukar sama. Nah, ini pemahaman zaman kuno ya. Dan nggak ada kemudian apa itu Abraham minta maaf, enggak. Itu dianggap sebagai hal yang biasa karena istri dianggap sebagai milik. Nah, kemudian yang berikutnya mengingini istri sesama itu seperti Daud itu. Daud mengingini istri Uria. Dan caranya ya, Uria sedang berperang, Daud melakukan hubungan dengan istrinya, dengan Batseba. Ketika Daud panik, ketahuan atau tahu kalau Batseba hamil, Daud menggunakan kekuasaannya untuk membunuh Uria. Lalu setelah Uria mati, Batseba benar-benar diambil. Itu mengingini istri. Mengingini milik sesama itu seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab terhadap Nabot. Nabot punya kebun anggur, kebun anggurnya terletak di sebelah istana Ahab. Ahab pengen kebun anggur ini mau dijadikan kebun sayur, ditukar dengan kebun lain, nggak masalah kalau mau. Dijual dengan harga mahal, enggak apa-apa. Nabot nggak mau, ini tanah leluhur. Jadi Nabot tidak mengatakan, maaf ya, ini tanah saya strategis dekat istana. Bukan begitu jawabannya. Tanah ini punya leluhur. Ini tanah pusaka. Nenek moyang saya terima tanah ini dari Allah. Saya tidak akan menjualnya. Ahab sedih, sakit hati, pulang nangis. Ditanya sama istrinya, kenapa? Nah, dia cerita. Lalu istrinya yang bernama Isabel bilang, nggak usah nangis, nggak usah sedih. Itu kebun anggur Nabot pasti jadi punyamu. Lalu Isabel merancang pengadilan dusta sehingga Nabot dijatuhi hukuman mati. Setelah Nabot mati, Ahab menguasai kebun anggurnya. Nah, itu mengingini milik sesama, itu caranya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang silahkan ke bab 22. Bab 22 ya. Ini pencurian zaman dulu yang isinya pencurian kayak gini. Nyuri binatang. Jangan tanya, kok enggak ada pencurian harta yang lain? Kok tidak ada pencurian karya? Enggak ada plagiator di sini. Enggak ada pencurian hak cipta di sini. Pencuriannya ya pencurian zaman dulu. Apabila 221 seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Nyuri 1 ekor lembu, maka dia harus menggantinya dengan 5 ekor. Mencuri seekor domba, dia harus menggantinya dengan 4 ekor. Dan pencurinya harus sadar ya, kalau nyuri jangan siang-siang. Kalau nyuri harus malam. Tentu biar nggak ketahuan karena malam. Nah, kemudian ayat 2. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Pencuri ketahuan waktu membongkar kandang.
lalu mengambil ternak, ketahuan jelas tertangkap basah. Maka kalau pencuri itu dipukul dan pencuri itu mati, maka yang memukul bebas dari hukuman. Enggak apa-apa, dipukul gitu udah. Mati pun enggak masalah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Kalau tadi saya mengingatkan, pencurinya harus datang malam. Tapi di sini kita melihat lebih jelas, pencuri dulu disiplin kalau kerja malam. Jadi tidak ada pencuri yang shift siang gitu ya. Nah, pencuri yang kedapatan membongkar rumah waktu malam, mau dipukul, tidak masalah. Seandainya pun orang pencuri itu mati karena dipukul, tidak apa-apa. Tapi mukulnya harus malam. Kalau pemukulannya terjadi setelah matahari terbit, orang yang memukul pencuri itu dianggap bersalah. Nah, berikutnya. Pencuri itu harus membayar kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Seorang pencuri nyuri sapi, sapinya udah dijual, duitnya udah dipakai, baru ketahuan kalau dia nyuri. Disuruh ganti, lu nggak punya duit, nggak punya sapi. Ya udah, orangnya itu diambil, dijual, jadi budak. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Ya, harus bayar denda. Kemudian, yang berikutnya itu tidak berkaitan dengan pencurian, tetapi ya ada urusan mengganggu milik orang lain. Ayat 5. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Jadi kalau orang menggembalakan ternak, entah kambing domba, entah lembunya, ini menggembalakannya mulanya di ladang sendiri, tapi kemudian ternak itu lepas lalu memakan habis tanaman orang lain. Nah, maka pemilik ternak ini harus menggantinya. Caranya nanti panen gandumnya, panen anggurnya untuk orang ini. Berikutnya, apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Nah, ini sangat jelas kalau ini aturannya kan. Tapi kemudian balik lagi, ini sebenarnya mau mengajarkan apa? Kalau kamu punya ternak, biarpun kamu menggembalakannya di ladangmu sendiri, jagain. Jangan sampai merusak, mengganggu milik orang lain. Kalau kamu menyalakan api, entah untuk membakar apapun, jagain. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai mendatangkan kerugian untuk orang lain. Nah, kemudian berikutnya, kita beralih saja ke kitab Ulangan bab 22. Ulangan 22 dari ayat 1. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan kau tidak mengenalnya,
maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah ia tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya, dan dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu yang kau temui. Bapak Ibu perhatikan, ini lihat, mengasihi sesama juga dilakukan dengan cara seperti ini. Kamu nemu ternak sesamamu yang hilang, kalau rumahnya dekat, antar, kembalikan, antar ke rumahnya. Tapi kalau saudaramu itu jauh tempatnya, kamu nggak bisa nganterin, ya udah, taruh di rumahmu, jaga dia di rumahmu, sampai saudaramu mengambilnya. Bukan ajaran ini kan keren kan? Bapak Ibu juga melakukan yang kayak gini kan? Nah, cuman yang ditemukan tentu saja bukan keledai, bukan domba ya. Yang ditemukan seringkali dompet, cincin. Tapi prinsipnya, ini milik sesamaku, bukan milikku. Sesamaku yang kehilangan benda ini pasti sedih. Dan kemudian aku bisa mengasihi dengan cara bagaimana? Ya, aku mengembalikannya supaya dia tidak sedih. Dan apabila engkau melihat keledai saudara atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama dengan saudaramu itu. Bukan hanya binatang sesama yang hilang, tapi kalau binatang sesama itu ngapain? Rebah, entah karena sakit, entah karena kakinya patah misalnya ya. Ya, bantu keledainya. Kalau orangnya juga ya sedang menolong keledai, menolong binatang itu, kamu pun bantu saudara. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan beberapa hal untuk untuk refleksi, silahkan kalau ada yang mau disampaikan 1-2 pertanyaan kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Si sepi Pak Seto. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pembicaraan saya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi ya, hukum yang ada di dalam Taurat ini tadi, itu sifatnya terikat kepada tempat, terikat kepada waktu. Tetapi ada nilai yang berlaku abadi. Ada nilai yang terus bisa dilakukan di zaman apapun, di tempat manapun. Hukum ini kalau dibaca harfiah akan sulit untuk dikerjakan. Kalau Bapak Ibu mau melakukan hukum ini secara harfiah, Bapak Ibu harus pelihara kambing, pelihara domba, pelihara sapi. Nah, itu kan langkah pertama. Kemudian kalau mau belajar tentang mengasihi dengan cara menghargai hidup orang lain, ya sekali waktu berkelahi lah, gitu ya. Nanti tolong ibu-ibu nonton kalau ada yang berkelahi. Siapa tahu ada yang kena pukul nanti. Nah, baru ketemu kasus kalau begitu nanti. Bapak Ibu, tidak bisa kita melakukan dengan cara yang seperti itu. Dan dengan cara begini, Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan gereja Katolik tidak berlaku seperti yang ada di dalam Alkitab karena tidak membayar perpuluhan. Kenapa perpuluhan? Terus yang diomongin. Nah, ganti tema apa? Ini ada di dalam Alkitab. Kamu melakukannya apa enggak? Banyak yang tidak bisa dikerjakan. Nah, berkaitan dengan mengasihi sesama dan menghargai hidup sesama.
Nah, bisa jadi Bapak Ibu untuk kita melakukan pembunuhan itu hal yang jauh gitu ya. Nggak semua orang punya pengalaman untuk membunuh, hanya sedikit saja. Walaupun penjara lembaga pemasyarakatan itu penuh, ya, tapi dibandingkan dengan keseluruhan manusia, pelaku pembunuhan itu hanya, ya enggak banyak lah, jauh lebih sedikit. Tapi ada hal-hal yang lain Bapak Ibu yang bisa membuat kita melanggar, kita bertindak tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya, kita melihat beberapa contoh tadi kan, kalau bikin sumur, tutup. Kalau bikin soto, kasih pagar. Jangan sampai milikmu membahayakan orang lain. Bisa harta milik Bapak Ibu membahayakan orang lain? Apakah bisa juga, bukan hanya harta, tapi juga hewan piaraan Bapak Ibu membahayakan orang lain? Sudah tahu tinggal di kampung, padat. Peliharaannya anjing yang ras yang galak itu apa? Anjing ras yang galak. Herder. Udah gitu dilepas. Nah, itu kan membahayakan orang lain. Karena begitu takutnya dengan pencuri, pagar rumah dikasih kawat dengan strum. Nah, itu kan membahayakan orang lain juga. Nah, kemudian, ya itu mungkin semua juga jauh dari kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau dibalik, bisa enggak mengasihi orang lain tanpa saya sendiri hadir? Kalau kamu melewati ladang gandum sesamamu, kamu boleh memetiknya sepuas hatimu. Tapi jangan kamu bawa sabit seolah-olah kamu mau panen. Kalau kamu melewati kebun anggur sesamamu, kamu boleh petik buahnya, makan sepuasnya, tapi jangan bawa karung. Bapak Ibu, dalam hukum itu kita melihat menolong orang lain yang sedang dalam perjalanan tanpa pemilik kebun anggur, pemilik ladang gandum sendiri hadir. Bisa melakukan yang seperti itu? Bisa. Bapak Ibu misalnya ya, yang tinggal di kampung, di perkampungan, bukan di komplek. Kalau di komplek jalan tertata, lebar, beres, nggak ada soal. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di kampung, mau membangun rumah, mepet jalan, kalau bisa maju ngambil jalan, atau mundur. Kalau mundur setengah, 1 meter, atau 1,5 meter, gunanya banyak sekali kan kalau masih di kampung. Nah, itu kalau ada mobil papasan, bingung nyari itu. Bingung nyari tempat yang agak lebar. Ya, kalau nggak percaya, ya masuk aja gereja lewat belakang. Lewat jalan dari belakang itu. Yang jalan-jalan di kampung yang sempit-sempit, apalagi jalan ke rumah saya, udah jelas itu sempitnya kayak apa. Tapi bisa menolong orang lain dengan cara mundur, menyediakan lahan, bahkan kelihatannya hanya ya untuk papasan. Tapi penting kan? Dan kalau mau papasan di situ nggak perlu izin Bapak Ibu dulu pemilik rumah kan? Bisa. Kalau orang Betawi kampung sawah di zaman dulu, di depan rumah, itu biasa ada tempayan. Kok tempayan? Nggak cocok namanya tempayan. Tempat untuk air. Kendi, Pak, kendi. Bukan kendi, kendi terlalu kecil. Saya tahunya bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Indonesianya. Atau itu tujuannya apa? Menyediakan air supaya orang yang lewat dan haus bisa minum. Dan kemudian baru tahu saya belakangan, sekarang nggak ada lagi yang melakukan. Orang Betawi, kampung sawah di sini, yang lama ya, itu kalau membuat toilet di kebun, di luar, bukan di dalam rumah. Tujuannya apa? Kalau orang dari kampung mau pergi ke pasar pagi-pagi buta,
dan perut rasanya nggak bisa ditahan, dia bisa masuk ke toilet itu tanpa harus permisi, tanpa harus bayar. Caranya begitu. Itu di situasi kampung sawah zaman dulu. Kampung sawah sekarang, ya kita tidak menemukan hal yang seperti itu lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melakukan dengan cara yang lain lagi, bisa. Bagaimana caranya? Menolong orang lain tanpa Bapak Ibu sendiri hadir. Ya macam-macam yang bisa dilakukan. Memangnya Bapak Ibu tahu semua yang Bapak Ibu tolong? Kalau Bapak Ibu mengirim Alkitab, itu Bapak Ibu kenal sama yang baca Alkitab Bapak Ibu dulu itu? Ya enggak ada. Mereka berpikir Bapak Ibu berpikir mereka harus berterima kasih kepada Bapak Ibu. Enggak juga. Bapak Ibu kirim apa lagi? Misalnya yang waktu itu ada suster yang datang, gitu ya. Bapak Ibu kenal sama anak-anak yang Bapak Ibu bantu? Enggak juga kan? Dan banyak kan yang itu bisa dilakukan. Bapak Ibu kalau ngomong kan sangat rendah hati gitu. Cuma kayak gitu, udah kayak gitu aja udah lewat. Tetapi kalau kita belajar dari ini Taurat, ternyata ya orang bisa mengasihi itu dengan macam-macam cara ini tadi. Nah, kemudian berkaitan dengan kehidupan lagi, mengasihi, menghargai hak hidup orang lain. Kalau kita ke perjanjian baru, Bapak Ibu akan mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Injil Matius bab 5. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya, saya memang nggak pernah membunuh, tapi kalau marah, ya ngatain orang kadang-kadang. Ngatain orang waktu orangnya nggak ngelihat, lebih sering. Apa yang menyamakan antara membunuh dan marah ngatain orang? Ini pembunuhan yang lama ya, Bapak Ibu jangan ingat eutanasia ya. Eutanasia nanti bisa dilakukan. Saya sayang sekali sama kakek saya. Kalau dia menderita kayak gini terus, sudah nggak usah. Mendingan dia pergi saja. Nah itu urusannya berbeda. Tapi perhatikan, jangan membunuh, perintah itu muncul atau disampaikan karena orang membunuh dengan alasan benci. Enggak senang. Karena saya benci, saya menyingkirkan sesama saya. Kalau orang marah, kalau orang ngatain sesamanya, ya juga. Ada sesuatu yang negatif di dalam hatinya, dan itu diungkapkan dengan cara tindakan, membunuh. Tapi Yesus mengatakan, jangankan membunuh, marah aja udah keliru. Menggunakan satu kata untuk menyakiti orang saja, sudah keliru. Bisa Bapak Ibu menyakiti orang dengan satu kata? Bisa sekali. Tidak semua orang pernah mengalami. Tapi kalau seorang suami malah ngatain istrinya dengan satu kata, lokalisasi gitu. Itu ingatnya sampai berapa lama? Nggak akan lupanya berapa lama. Ya sampai mati nggak akan lupa. Satu kata sudah cukup untuk menyakiti. Dan itu bisa kayak membuat orang menjadi sedih, takut, nangis, marah, jadi satu.
jangankan membunuh ya, ngatain orang, menyakiti orang dengan kata, itu sudah enggak benar. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan di dalam Taurat dan kemudian dibaca kembali oleh Tuhan Yesus ini ya, yang Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus membaca, seperti yang sering saya sampaikan, jiwa dari hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus tidak ngomong kasus per kasus tadi ya. Tuhan Yesus tidak bicara secara harafiah juga. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke dalam jiwa hukum ini. Dan kemudian dengan memahami jiwa hukum ini, Tuhan Yesus menerapkannya atau menggunakannya untuk hal-hal yang lain. Yaitu menyakiti orang, bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan kata. Baik Bapak Ibu, itu yang kita bisa lihat pada malam hari ini. Kita ketemu minggu depan tetap belajar biasa atau ada? Gimana Pak? Tetap aja atau? Saya nggak ada masalah. Mungkin tetap ya Pak ya? Kan 2 hari kerja, Pak. Oh sudah kerja ya? Udah kerja. Tapi Iya. Iya tetap aja Pak. Pak Seto nggak kemana-mana kan Pak? saya tidak kemana-mana, saya tidak Nggak ada boleh masalah. pulang kampung. Gimana semuanya? Setuju? Setuju, Saya- Bu. Setuju. Setuju. Oke, lanjut Pak Seto. Saya, Mas Sun, saya, gimana? saya pulang kampung. Mau pulang kampung? Pulang kampung Pak? Iya. Iya. Kalau saya tinggalnya di kampung sawah, kalau saya nggak pulang, gimana? Baik. Baik Pak Seto, Ya, terima silakan. kasih banyak. Malam hari ini kita semakin jelas inti dari ajaran kasih kepada sesama ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus untuk tutup dengan doa Pak.